Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifandi, NIM 022 dari PTI 19A, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aris Firdaus, NIM 012 dari kelas PTI 19A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sasadul Aziz dari PTI 19. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan modul implementasi konfigurasi dari firewall IDS, SSL, dan ACL yang disusun oleh kami, dan di bahasan pengampunya adalah Pak Imade Sultana Eskom Mkom. Oke, untuk firewall dipersilakan. Oke, kita masuk ke apa itu firewall. Jadi menurut definisinya, firewall adalah sistem keamanan jaringan komputer yang mampu melindungi dari serangan virus, malware, spam, dan serangan jenis yang lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa firewall merupakan perangkat lunak untuk mencegah akses yang dianggap ilegal atau tidak sah dari jaringan pribadi atau private network. Sehingga tugas utama dari adanya firewall sendiri adalah untuk melakukan monitoring dan mengontrol semua akses masuk atau keluar koneksi jaringan berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga fungsi firewall, yaitu yang pertama, melindungi data dari serangan hacker. Yang kedua, mampu memblok konten yang tidak diinginkan. Yang ketiga, untuk monitoring bandwidth. Dan yang keempat, dapat mengakses layanan VPN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama kita akan masukkan komen seperti berikut ini. Langsung kita komen ke terminal sudo su dan akan muncul seperti ini. Dan sudah itu kita ketik komen. Kalau sudah menunjukkan root, kita ketik komen seperti ini, sudo fw enable. Di situ akan tertera seperti kayak gini. The firewall activate enable on startup. Lalu kita deny seperti berikut, menggunakan kode seperti berikut ini, sudo fw deny 21, 22 sampai 24. Lalu outcome-nya sepanjang kayak gini, seperti ini statusnya untuk firewall. Oke, lanjut ke IDS. Mohon yang lain. Kemudian kita masuk ke IDS. IDS adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan sebuah analisis yang mencari bukti dari pencoba intrusi atau penyusupan. Di sini penginstalan terhadap snot dalam IDS. Snot adalah sebuah software ringkas yang sangat berguna untuk mengamati aktivitas suatu jaringan komputer. Snot sendiri dapat digunakan sebagai suatu network instruction detection system atau NIDS yang berskala ringan, lightweight, dan software ini menggunakan sistem peraturan-peraturan yang relatif mudah dipelajari, melakukan deteksi dan pencatatan logging terhadap berbagai macam serangan terhadap jaringan komputer. Nah, cara konfigurasi Node di Ubuntu yaitu pertama, sebelum kita install, kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita klik sudo su. Sudah masuk, kita ping Google terlebih dahulu, yaitu pinggoogle.com. Jika sudah, maka akan muncul seperti gambar berikut. Nah, kemudian kita buka inconfig di terminal dengan cara hashtag inconfig. Nah, jika sudah, kita lakukan update dengan cara hashtag pagar apt get update. Sesudah diupdate, kita install snot-nya. Nah, berikut gambar setelah diinstal. Kemudian di sini kita akan menggunakan INP 0
S8 dengan IP address 192.168.56.2/24. Kemudian sesudah kita install, kita jalankan dengan menggunakan perintah berikut untuk local rule, yaitu nano/etc/snort/rule/local rules. Kemudian kita masukkan perintah seperti pada gambar. Nah, setelah itu kita save menggunakan Ctrl O, kemudian kita enter, kemudian Ctrl X, lalu kita restart snot-nya. Nah, berikut adalah gambar setelah snot aktif. Berikutnya SSL yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, apa itu SSL? SSL adalah singkatan dari Secure Socket Layer, salah satu komponen penting yang harus dimiliki website. Dengan SSL, transfer data di dalam website menjadi lebih aman dan terenkripsi. Bahkan, saking pentingnya, Google Chrome melabeli website tanpa sertifikat SSL sebagai not secure. Apabila sistem keamanan ini ditambahkan pada website Anda, maka URL website akan berubah menjadi HTTPS. Tujuan utama pemasangan SSL adalah sebagai pengaman pertukaran data yang terjadi melalui jaringan internet. Kemudian cara konfigurasi SSL di Ubuntu server. Yang pertama yaitu installation of OpenSSL, yaitu dengan cara mengetikkan apt get install OpenSSL. Sesudah itu kita type command ini. Kemudian sesudah kita ikutin di atas, kita lanjut ke command selanjutnya. Itu bakal muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu kita tekan S, kemudian tulis apa saja, terserah. Kemudian kita save dengan tekan ESC key, lalu tekan Shift plus titik 2 akan keluar, kemudian titik 2, lalu kita tulis WR pada titik 2, lalu Enter. Lalu kita lanjut komen selanjutnya. Oke, sesudah kita ikut yang di atas perintah selanjutnya, itu kita ketikkan seperti gambar seperti berikut. Lalu kita ikut yang di bawah, itu bakal hasilnya bakal muncul seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita masuk ke ACL. Apa itu ACL? ACL adalah access list yang bisa dikenal dengan ACL, merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu, misalnya server. Bisa dikatakan akses ini seperti halnya firewall. Cara konfigurasinya seperti di berikut. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikannya. Jadi seperti ini, membuat topologinya kurang lebih seperti ini. Lalu kita masukkan ke setting, lalu kita konfigurasi seperti yang ada di bawah, seperti kayak gini. Lalu kita masuk ke settingannya PC, lalu kita konfigurasi yang ada di bawah PC 1 seperti ini. Kita konfigurasi, kita masukkan IP-nya secara statik ya. Seperti ini. Sama juga PC kosong seperti ini. Lalu itu kita setting routernya dan konfigurasi pada gambar di bawah ini. Kemungkinan seperti ini kalau setting routernya ya. Masuk ke CLI, langsung buka router, tekan no dan ikuti instruksinya yang ada di bawah. Lalu setelah kita konfigurasi, coba ping apakah sudah tersambung PC ke router. Mungkin seperti ini hasilnya, seperti ini ya, kalau sudah berhasil semua. Oke, lanjut ke cara ngeblok trafiknya. Jadi kita menggunakan seperti kayak gini yang ada di bawah, cara ngeblok trafiknya. Jadi kan hasilnya seperti ini, hasil blok-blokannya. Jadi host unreachable berarti data yang mereka ngeping ke PC lain jadi tidak bisa diblok oleh servernya.
Oke, mungkin segitu dari modul saya atau maksud saya modul kami. Kalau ada kesalahan atau salah tutur kata atau kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.